Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita lanjut lagi dari video sebelumnya. Nah, di sini kan udah tampil nih awal awal tampilan NetBeans-nya gitu kan. Nah, kalian pasti udah bisa dong bikin new project dan segala macam kayak yang di kelas 10 kalian. Kalau misalnya kalian lupa, mungkin saya jelasin lagi nih. Nah, ini kita buat file baru, new project, klik file, new project. Lalu di sini yang kalau misalnya kalian NetBeans-nya yang 12.4 itu kalian akan berbagai macam nih, ada macam-macam gini. Tapi kalau misalnya kalian NetBeans-nya 8.4 itu cuma ada Java aja. Nah, kalau untuk NetBeans yang 12.4 ini kalian pilih Java yang Java with N ini. Nah, terus klik Java Application, lalu Next. Nah, di sini kan eh, kalian tuh mau bikin project namanya apa? Misalnya kan ini kan baru dasar aja kan kalian. Tapi sebelumnya udah pernah bikin kalkulator, terus masalahnya yang kalian bikin kalkulatornya itu tuh udah tampil user interface. Jadi itu bisa dibilang itu harusnya itu ada di kelas 12 nanti, tapi kalian udah pelajari duluan. Saya kaget gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa itu. Jadi ini kita belajar lagi dari dasar lagi gitu kan. Eh, ini project name-nya kita namain itu saya namainnya apa ya tutorial tutorial satu lah gitu kan. Nah ini saya nggak checklist nih karena nanti kita kan mau eh, melakukan run gitu kan di setiap file yang berbeda. Jadi ini nggak saya checklist ini create main kelasnya kecuali saya bikin project atau kalian bikin project yang seperti kalkulator di kelas 10. Nah, ini kan karena kita dasar, jadi apa namanya, ini nggak saya checklistin. Terus klik finish. Di sini kan nanti akan muncul nih projectnya gitu kan, tutorial satu yang tadi saya barusan buat. Dan di sini ada source package-nya, di sini ada default package-nya. Lalu klik kanan, Java class gitu kan. Create Java class baru. Nah, kita mau namain apa nih? Misalnya kalian lihat nih di LKS halaman 24. Di halaman 24 itu ada operator aritmatika yang berupa tentang matematika bisa menjumlahkan atau mengurangi atau mengkalikan, membagi ataupun modulus gitu kan. Nah, atau sisa pembagian. Nah, kalian bisa lihat di halaman 24 LKS kalian tuh. Nah, kita finish ini projectnya gitu kan. Aduh, kok begini? Sorry, sorry. Kita diulang lagi. Java class. Nama kelasnya misalnya aritmatika gitu kan. Aritmatika. Finish. Di sini kan ini hapus saja yang new classnya. Nah, ini kan udah ada nih public class aritmatika. Nah, kita buat fungsi mainnya dulu, yaitu public static void main. Lalu seperti biasa ditambahkan string args di sininya. Jadilah nih, ini nih fungsi ini nih yang saya blok ini disebut fungsi main, fungsi utama. Jadi ketika file Java ini dijalankan, maka fungsi utamanya akan akan jalan gitu. Kecuali gini nih, misalnya saya di sini ada publik, ada fungsi lagi, misalnya kayak
public class, public function seperti ini misalnya kayak public test nih, lalu isinya adalah public test lalu isinya adalah mencetak gitu kan sistem dot out dot print test. Nah, sorry, kita gini aja. Nah, bedanya nih, pokoknya gitulah ya. Eh, eh, ini nih, misalnya jangan ini deh, atau nah, sorry, tadi, nah bedanya dengan, sorry, ini harusnya publik aja, publik. Nah, bedanya fungsi main sama fungsi test ini adalah fungsi yang saya blok ini nih, itu akan jalan ketika dia dipanggil. Nah, beda dengan fungsi main. Fungsi main itu dia nggak perlu dipanggil karena fungsi main ini adalah fungsi utama dari sebuah file ini. Jadi seperti itulah modelnya perbedaan antara function main dan function di bawahnya, bisa tes ataupun sejenisnya, misalnya kayak di sini ABC atau sejenisnya. Jadi bisa dibilang itulah perbedaannya. Kalau ditanya, misalnya kalian nanti ditanya apa sih perbedaan fungsi fungsi main ini dengan fungsi yang lainnya. Nah, kalau fungsi main ini adalah fungsi utama yang tidak perlu dipanggil. Kalau yang fungsi ini dia perlu dipanggil terlebih dahulu. Itu bedanya. Jadi tadi mohon maaf, maklumin aja soalnya kan udah lama nggak pakai ini gitu. Jadi ini aja nih bedanya ini, kita perhatikan ya di halaman 24, itu eh, apa namanya, ada fungsi operator aritmatika. Misalnya kita contohin aja di halaman 24, contohnya kita coding di sini nih. Nah, misalnya ini ya kita deklarasikan dulu dengan tipe data. Nah, harusnya kalian sudah paham di kelas 10 tipe data itu apa gitu kan. Tipe data tuh bisa string, bisa integer, bisa boolean, char dan sebagainya. Ini ini disebut tipe data yang berarti integer atau ya kalian pelajari aja deh nanti tipe datanya di halaman berapa ya tadi, di halaman ini nih, di halaman 22 itu ada tuh tentang tipe data. Nah, kalau tipe data ini biasanya yang integer ini digunakan untuk angka. Jadi tipe data ini digunakan
untuk sebuah angka. Kalau misalnya sebuah huruf atau kalimat atau kata-kata itu menggunakan string. Nah, karena ini adalah aritmatika, berarti kita menggunakan integer sebagai tipe datanya. Lalu kita coba buat variabel A gitu kan. Lalu ada juga variabel B, ada juga dan variabel C. Lalu kita tutup gitu kan pakai titik koma. Setelah itu ada nih variabel A kita inisialisasi dulu. A tuh nilainya adalah 10, lalu B adalah nilainya 15, lalu C adalah nilainya 20 gitu kan. Nah, ini nih saya ulangi lagi, ini disebut tipe data. Kalian pelajari di halaman 22 LKS kalian. Lalu ini disebut variabel. Ini disebut variabel atau wadah untuk menampung data. Nah, ini kalau ini adalah untuk menampung nilai. Sorry, ini adalah nilai dari yang akan ditampung oleh masing-masing variabel. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, kita coba nih operasi aritmatikanya. Gimana sih cara mengoperasikan aritmatika ini? Misalnya kita coba buat variabel baru, namanya adalah D. Nah, namanya adalah variabel D. Lalu nilai D ini adalah hasil pertambahan dari B, gitu kan. Lalu kita tutup pakai titik koma. Nah, nilai D adalah hasil dari A ditambah B. Nilai A ditambah B di sini berapa? Nilai A adalah 10, lalu nilai B adalah 15. Ketika nilai A dan nilai B ditambah, maka akan muncul atau menghasilkan dengan nilai 25 gitu kan. Nah, kita coba dengan mencetaknya system.out.print itu kita print yang variabel D. Nah, gunanya system.out.print ini adalah untuk apa namanya? Untuk mencetak ke bagian output agar output tersebut tampil gitu. Nah, caranya kan kalau saya kan maunya bikin nanti di file yang berbeda. Jadi cara untuk melakukan run-nya atau menjalankan codingan ini nih, kita klik ini nih. Di sebelah kiri kan ada project. Nah, klik kanan, lalu run file. Nah, jadi jangan yang ini. Kalau yang ini dia nah, itu di sini ada muncul kan 25 gitu. Nah, saya mau ngasih tahu nih sama kalian. Ini kan saya menggunakan system.out.print kan, beda dengan system.out.println. Nah, kita cek D juga nih, apa nih hasilnya. Kita run file lagi. Nah, di sini udah kelihatan kan hasilnya 2525 yang sebelumnya adalah ini hasilnya 25 mepet dengan kata-kata, sedangkan yang menggunakan print line ini 25 terus kata-katanya ada di bawah. Coba kita hapus ini. Kita run file lagi. Nah, jadi saya mau ngasih tahu nih perbedaannya. Nah, ini perbedaan antara dua ini nih. System.out.print ini dia pas menampilkan di hasil run-nya, hasil jalanin programnya itu yang ini dia tidak menghasilkan atau mengenter ke bawah kata-kata selanjutnya.
Nah, kalau yang menggunakan print ln ini berarti dia ketika menghasilkan output ini maka akan enter ke bawah, jadi tidak ke samping gitu. Jadi bedanya itu aja sih. Lalu di sini ini kan A plus B, kita ganti lagi, kita hapus saja. Coba kalau A dikalikan dengan B, kali itu adalah operasi aritmatikanya adalah bintang, gitu kan. Terus kita run file lagi, saya menggunakan shift F6 gitu. Nah, di sini udah muncul nih 10 dikali dengan 15 adalah hasilnya 150 gitu. Ini belum bikin tampilan kayak yang di kalkulator kalian di kelas 10 ya. Jadi ini saya menjelaskan tentang dasarnya dulu. Nanti ketika kalian di kelas 12 praktek mau bikin apa, dasarnya udah ngerti gitu kan. Mungkin di modul selanjutnya kalian belum bikin apa namanya GUI atau tampilan kayak yang di kalkulator sebelumnya. Nah, pokoknya di situ operasi aritmatikanya udah harusnya kalian udah ngerti gitu kan. Nah, kita lanjut ke halaman 25 gitu kan. Kita hanya menggunakan variabel A nih. Variabel A gitu kan. Eh eh, Nah, di sini di tabel 1.6 itu ada nih operator plus plus gitu dan operator min min. Nah, fungsinya apa sih? Saya kasih tahu nih ke kalian. Jadi, misalnya saya mau menggunakan seperti di contoh nih, misalnya kayak di LKS contohnya tuh, kan sini saya pakai variabel A nih. A plus plus gitu kan. Lalu begini, sistem dot out dot print itu kita ini A-nya gitu kan. Kita ini A-nya, lalu kita run nih. Run file ya, jangan yang itu. Saya soalnya agak-agak lupa kalau kalau klik ini. Gitu. Nah, yang dihasilkan adalah yang tadinya nilai A adalah 10, tiba-tiba menjadi 11. Jadi, operator plus plus itu fungsinya untuk menambahkan nilai. Sekali lagi, untuk menambahkan nilai variabel tanpa kita harus tahu nih berapa sih yang kita kalau misalnya nambah satu tuh tanpa harus ngetik lagi misalnya kalian mau ganti 11 gitu kan atau 12 jadi kalian nggak harus ngetik A sama dengan 11 lagi gitu nanti fungsi ini kalian temui di perulangan atau for biasanya seperti itu. Nah, bedanya dengan ini ada lagi nih namanya plus plus A gitu kan beda dengan A plus plus. Nih, bedanya nih, saya hapus dulu A plus plusnya lalu kita jalanin lagi gitu kan. Nah, hasilnya eh, tetap 11 ya. Jadi tapi harusnya nggak 11 sih. Harusnya ini masih 10 gitu. Sorry, ini yang tadi yang di apa namanya yang sorry
A++ ini harusnya dia tadi inputnya masih 10 gitu kan. Nah, bedanya perbedaannya kita ini aja deh. Kita langsung print aja gitu. Jadi kan ini A10 gitu kan. Kalau kita A++, ngeprintnya A++, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Nah, dia kan masih 10 kan. Nah, beda dengan yang plus plus A gitu. Kalau yang plus plus A ini, ya dia udah 11. Jadi, eh, bisa dibilang yang plus plus A ini, dia akan langsung bertambah nilainya. Sedangkan yang A++, itu dia akan menambahkan nilainya ketika sudah berlalu gitu. Fungsi dari A++ ini dia sudah berlalu. Misalnya kan tadi pas saya cetak masih 10 kan. Nah, itu kan udah berlalu nih. Nah, terus saya cetak lagi. Dia akan jadi 11 nantinya. Jadi kalau yang plus plus A langsung ditambahkan, yang A++ sudah ditambah tapi nanti di baris selanjutnya gitu bisa dibilang. Itulah perbedaannya. Sama juga yang min-min juga kayak gitu. Bisa bisa dilihat di halaman 25 deh contohnya. Udah mungkin cukup sampai sini operator aritmatika. Kita lanjut lagi di operator relasi. Terima kasih.